Halo sahabat Kingdom Generation, selamat datang di ibadah online Kingdom Generation. Teman-teman sudah tahu kan, ibadah online Kingdom Generation ini diperuntukkan bukan hanya untuk adik-adik sekolah minggu, tapi juga teman-teman yang mulai beranjak remaja untuk belajar tentang firman Tuhan dan mengenal Tuhan lebih dalam. Di masa COVID-19 ini, yuk kita tetap beraktivitas dengan protokol yang ketat dan berhati-hati melindungi diri kita dan orang lain dengan mendapatkan vaksin dan jangan lupa maskernya ya. Gak tunggu lama lagi deh. Yuk, siapkan diri kita dan beri waktu yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah. Shalom sobat-sobat semua. Gimana kabarnya? Sudah pada mandi belum? Ayo, yang di sana tuh belum mandi. Ayo. Kecium Ayo. ya? Udah pada makan kan ya? Pastinya semangat. Semangat memuji Tuhan. Iya, kita mau berjalan beserta Yesus. Siapa yang cinta Yesus di sini? Ayo angkat tangan. Ayo angkat tangan. Iya, yang cinta Yesus pasti akan berjalan beserta Yesus setiap hari. Amin. Yes. Oke, sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari ini. Engkau memberikan nafas kesehatan buat kami. Yes. Dan kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Saat ini kami mau Tuhan memuji Tuhan. Yes. Mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menyertai dan memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, 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 amin. Siapa yang berjalan beserta Yesus? Iya, saya juga. Amin. Ya, jalan beserta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Hey, jalan serta Yesus, jalan sertanya selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Hey, jalan serta Yesus, jalan sertanya selamanya. Sekali lagi, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan sertanya selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Hey, jalan dalam suka, jalan sertanya selamanya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya selamanya. Amin. Haleluya. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan bicara kepada kita melalui kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Selamat mendengarkan firman Tuhan, sobat semua. Shalom adik-adik, kita berjumpa kembali di hari Minggu ini. Nggak berasa ya, kita udah mau menjelang akhir tahun loh. Udah mau liburan akhir tahun, liburan panjang, liburan sekolah. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik, karena kalau musim hujan ini biasanya suka ada batuk pilek, sakit penyakit ya. Jadi tetap semangat adik-adik. Nah, kali ini kita akan belajar tentang perumpamaan. Perumpamaan ini yang ada di Alkitab itu sering digunakan Tuhan Yesus pada saat mengajar kepada murid-muridnya. Perumpamaan itu adalah penggambaran
secara sepintas sebuah cerita yang sederhana, tetapi memiliki makna yang jauh lebih dalam jika direnungkan lebih jauh. Nah, judul firman Tuhan kita hari ini adik-adik adalah perumpamaan para pekerja di kebun anggur. Nah, perkebunan anggur sendiri itu merupakan salah satu kebanggaan orang Israel ya adik-adik ya. Jadi buah anggur itu harganya lumayan cukup mahal, rasanya enak dan biasanya juga dijadikan minuman. Adik-adik tahu kan mukjizat Tuhan Yesus yang pertama kali yaitu mengubah air menjadi anggur. Buah anggur sendiri itu merupakan tanaman menjalar dengan ranting-ranting yang saling mengaitkan dirinya. Di ranting-ranting itulah daun dan buah anggur bergelantungan. Nah, untuk ayat firman Tuhannya kita ambil dari Matius 20 ayat 1 sampai 16. Kita baca sama-sama adik-adik ya. Kakak baca dulu ayat 1 sampai 7. Demikianlah firman Tuhan. Perikopnya perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Nah, dari ayat Matius 21 sampai 7 ini adik-adik ya. Di sini disebutkan kalau pemilik kebun anggur pergi ke pasar dan dia melihat banyak orang yang menganggur di pasar. Jadi diajaklah untuk bekerja dan mendapat upah. Jadi pemilik anggur ini dia akan panen kebun anggurnya dan dia butuh pekerja-pekerja, orang-orang untuk membantu panen anggur ini. Itu bekerjanya dari pagi sampai sore. Nah, kalau misalnya kurang lebih sekitar dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, gitu itu sekitar 12 jam adik-adik ya. Nah, dari ayat ini itu terbagi ada 5 grup pekerja ya adik-adik ya. Yang pertama itu dia datang jam 6 pagi. Nah, yang datang pertama ini pekerja dengan pemilik kebun anggurnya tuh udah ada kesepakatan. Jadi udah ada perjanjian. Kalau mereka akan bekerja dari pukul 6 pagi sampai jam 6 sore, itu kurang lebih sekitar 12 jam dengan mendapatkan upah sebesar berapa adik-adik? 1 dinar. Jadi mereka udah sepakat nih. Jadi pemilik kebun anggurnya bilang, "Kalian bekerja dari pagi sampai sore, sampai selesai, dan kita sepakat kasih upah 1 dinar. Oke, mereka sepakat. Grup yang kedua, itu mereka datang jam 9 pagi. Jadi kalau dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore itu kurang lebih sekitar 9 jam kerjanya. Nah, grup yang ketiga ini mereka datang jam 12 siang. Jam 12 siang berarti sekitar 6 jam adik-adik ya bekerjanya. Nah, yang keempat ini grup keempat mereka datang jam berapa adik-adik? Jam 3 sore.
Jadi bekerjanya lebih sedikit, sekitar 3 jam aja. Cuman sampai jam 6 sore soalnya. Nah, grup yang kelima, yang terakhir. Mereka datangnya jam berapa? Jam 5 sore. Jadi waktu bekerjanya lebih sedikit, cuman 1 jam. Karena cuma sampai jam 6 sore. Nah, kakak lanjut baca yang ayat 8 sampai 12 ya. Jadi sesudah pekerjaan selesai, pemilik anggur ini dia akan memberikan upah kepada para pekerjanya. Kita baca ayat 8, Matius 20 ayat 8. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5. Dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Jadi adik-adik, pemilik kebun anggur itu memanggil para pekerjanya mulai yang dari grup 5 yang datangnya paling terakhir, datangnya jam 5 sore. Jadi bekerjanya hanya 1 jam. Sampai, jadi diurut dari 5, 4, 3, 2, 1. Jadi yang datangnya belakangan itu mendapat upah duluan dibandingin yang datangnya terdahulu. Nah, mereka yang datangnya terdahulu, yang datangnya jam 6 pagi, itu bekerjanya mereka dari pagi sampai sore, jadi ngalamin yang namanya terik matahari. Ngalamin yang siang, sore, sampai menjelang malam. Dan mereka bersungut-sungut karena apa? Kok upah yang kami terima itu sama dengan mereka yang hanya bekerja 1 jam, yaitu upahnya hanya 1 dinar. Jadi perumpamaan seperti ini adik-adik. Misalnya nih, adik-adik disuruh mama nih pergi ke supermarket ya kan. Pas datang masuk supermarket, tuh antrinya panjang nih. Nah, karena antri kan berarti ada yang duluan yang dilayani. Adik-adik belakangan nih. Udah misalnya di depan misalnya ada sekitar 4 atau 5 orang. Udah ngantri, tahu-tahu adik-adik sudah mau nyampe, ada orang nyerobot. Udah datangnya belakangan, minta dilayani duluan. Kesel nggak? Kesel ya. Merasa diperlakukan apa adik-adik? Merasa diperlakukan tidak adil, karena kenapa orang yang belakangan bisa dilayani duluan, sedangkan saya yang udah ngantri teratur malah dilayani ini belakangan. Nah, perumpamannya seperti itu. Nah, apa jawaban pemilik anggur? Ya, kita baca di ayat Matius 20, 13 sampai 16. Kakak bacakan ya adik-adik ya. Tetapi tuan itu menjawab seseorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau? Karena aku murah hati." Ayat 16, "Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Nah, dari ayat ini ada beberapa poin penting adik-adik ya, yang harus adik-adik tahu mengenai perumpamaan ini. Yang pertama, siapa pemilik kebun anggur itu? Adik-adik tahu siapa pemilik kebun anggur itu? Pemilik kebun anggur itu adalah
Tuhan Yesus. Yang kedua, berarti dia kebun anggur itu berarti milik dari pemilik kebun anggur. Berarti kebun anggur itu sama dengan, iya betul, kerajaan Allah. Nah, yang ketiga, ini kan tadi kakak ada sebutkan pekerja yang datang jam 6, yang jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, sampai yang jam 5 sore. Jadi para pekerja yang mulai jam 6 pagi adalah siapa adik-adik? Murid-murid Tuhan Yesus. Siapa murid-murid Tuhan Yesus? Adik-adik pasti udah hafal ya. Petrus, Yohanes, Yakobus ya, dan yang lain-lain. Nah, sedangkan pekerja yang mulai dari jam 9 pagi, jam 12 siang, sampai jam 3 sore, itu menunjukkan apa adik-adik? Itu menunjukkan zaman gereja awal dimulai dari zamannya Petrus sampai menjelang akhir zaman. Nah, yang kelima, poin yang kelima, jam 5 sore itu berarti zaman apa dong kakak? Jam 5 sore ini adalah zaman kita sekarang ini adik-adik. Kita ada di akhir zaman. Jadi yang Matius 21 sampai 16 itu pemilik kebun anggur itu adalah Tuhan Yesus. Kebun anggur itu sama dengan kerajaan Allah. Para pekerja yang mulai pada awal hari adalah murid-murid Tuhan Yesus. Pekerja yang mulai dari pagi jam 9 sampai jam 3 sore adalah gereja awal-awal sampai menjelang akhir zaman. Dan kita yang saat ini, yang terakhir, yang masuknya belakangan, yang bekerjanya belakangan adalah kita yang di akhir zaman adik-adik. Nah, cerita perumpamaan ini awalnya adalah pertanyaan seorang anak muda yang kaya kepada Tuhan Yesus. Ini ayatnya ada di Matius 19 ayat 16. Kakak bacakan ya adik-adik ya, demikianlah firman Tuhan. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, adik-adik, orang muda ini dia kaya raya. Terus di perikop ini, Tuhan Yesus bertanya kepada anak muda ini, "Kamu sudah mengikuti hukum Taurat?" "Sudah Tuhan Yesus." "Hukum yang seperti apa?" "Ya, saya tidak saya menghormati ayah dan ibu saya mengasihi sesama, saya tidak membunuh, saya tidak mencuri, saya tidak berzina, saya tidak mengucapkan saksi dusta." Tapi Tuhan Yesus jawab kepada orang muda yang kaya ini. Ada di ayat 21 ya adik-adik ya. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Nah, di cerita ini orang muda kaya itu jadi sedih adik-adik. Saya ini banyak uang. Buat apa saya memberikan semua harta saya kepada orang miskin? Jadi dia sedih dan berbalik. Jadi tidak mau ikut Tuhan Yesus karena dia hartanya banyak. Dia tidak rela memberikan hartanya buat orang lain yang membutuhkan. Nah, ini juga merupakan pertanyaan dari Petrus, murid Tuhan Yesus kepada Tuhan Yesus. Ada ayatnya di Matius 19 ayat 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?"
Nah, makanya muncullah perumpamaan di kebun anggur ini, adik-adik. Nah, apa jawaban Tuhan Yesus untuk Petrus? Dia jawab di ayat 28 dan 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Wah, dahsyat ya adik-adik ya, upahnya tuh. Jadi setiap orang yang di pekerjaan Tuhan itu adalah orang yang mau mengikut Yesus dan meninggalkan hidup yang lama dan dunia, dan hidup di dalam Dia, hidup di dalam Tuhan Yesus. Jadi mati buat diri sendiri dan dunia, kesukaan Tuhan di kerajaan Allah di bumi ini. Jadi orang yang gak hidup di kesukaan Tuhan di kerajaan Allah disebut penganggur. Adik-adik ingat yang awal tadi kakak cerita mengenai pemilik kebun anggur datang ke pasar dan melihat orang menganggur. Nah, itu tuh yang disebut menganggur tuh dia walaupun saya sibuk pelayanan kok, saya melayani Tuhan dan sebagainya. Tapi kalau sibuk pelayanan tidak menyenangkan hati Tuhan, itu disebutnya pengangguran, adik-adik. Dia jadi tidak dianggapnya bekerja untuk Tuhan, dianggapnya pengangguran. Nah, ada satu ayat lagi adik-adik ya. Ini di Matius 19 ayat 30 dan di Matius 20 ayat 16 itu isi firmannya sama. Tetapi banyak orang yang dahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Jadi di dalam kisah ini Tuhan tuh memberi upah yang sama buat orang yang bekerja di awal zaman dan yang di akhir zaman, dalam artian melayani Tuhan dengan tulus, tanpa iming-iming saya bakal dapat upah yang besar, saya dapat pahala yang banyak, enggak. Jadi tanpa syarat, murni mengikut Tuhan Yesus. Nah, upah atau pahala ini adalah untuk orang yang percaya, yang mengikut Dia, yang mengikut Tuhan. Dengan sukacita, rela hati, membayar harga apapun. Jadi meninggalkan hidup yang lama, dosa-dosa kesukaan dunia, demi mengasihi Tuhan Yesus. Jadi bukan dilihat hasil pekerjaannya adik-adik ya, tapi dilihat dari nilainya, nilai seseorang yang mengasihi Tuhan, sehingga rela meninggalkan hidup lamanya. Jadi bukan dilihat dari hasil pekerjaannya, oh dia banyak nih, saya paling banyak nih dapat buah anggurnya, keranjang yang saya panen nih paling banyak. Tapi Tuhan melihat nilainya, apakah dia melayani Tuhan, melayani pemilik kebun anggur ini dengan hati yang murni. Jadi benar-benar tulus melayani, bukan karena saya bakalan dapat upah banyak nih. Karena apa adik-adik ya? Upah yang diberi Tuhan Yesus itu sama. Yang bekerja di awal dan di akhir pahalanya sama adik-adik. Tadi sudah disebutkan adik-adik, yaitu pahala hidup kekal bersama Dia, bersama Tuhan Yesus. Jadi mereka yang tadinya bersungguh-sungguh tuh seharusnya nggak seharusnya mereka merasa diperlakukan tidak adil adik-adik ya. Karena apa adik-adik? Nih ada perkataan yang penting adik-adik ya, yang adik-adik mesti ingat. Apa yang adil di mata manusia itu belum tentu adil di mata Tuhan. Tapi apa yang adil di mata Tuhan itu sudah pasti adil di mata manusia. Jadi upah 1 dinar itu sebenarnya udah cukup, bahkan berlimpah. Karena apa? Karena 1 dinar itu diumpamakan menganugerahkan pahala hidup kekal bersama Dia buat orang-orang yang ikut Tuhan, yang mau melayani. Nah, jadi adik-adik, kita yang sekarang ini di menjelang akhir zaman ini, yang grup yang terakhir, itu jangan sia-siakan kesempatan adik-adik ya. Yang masih kecanduan main handphone, main game, dikurangi. Jadi gunakan gadget yang adik-adik pakai untuk hal-hal yang berguna. Jadi nggak cuma main game,
main game bola, main game online. Tapi coba adik-adik kan misalnya ada grup ini nih, persekutuan doa ya. Kalau kayak di GKS, ini ada Google Meet remaja, ada Google Meet sekolah minggu. Adik-adik, jadi kalau misalnya masuk grup, sebar-sebar firman Tuhan aja. Misalnya adik-adik hari ini baca firman Tuhan, ayat apa yang didapat? Sebarkan di grup WA ya. Jadi tinggalkan kebiasaan lama, mulai kebiasaan baru yang baik. Upahnya apa adik-adik? Hidup kekal. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita tutup dalam doa adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami bersyukur masih diberikan kesempatan mendapatkan upah hidup yang kekal. Ampuni dosa kami apabila kami masih memakai cara hidup kami yang lama. Engkaulah pelindung dan pengharapan kami. Berikan kami selalu damai sukacita agar kami semua bertumbuh dalam iman percaya kepada Engkau. Apabila Kau datang kedua kali, Tuhan Yesus, angkat kami bersama-sama ke awan purnama menyongsong Engkau. Jangan biarkan kami masuk dalam masa kesusahan besar. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sahabat Kingdom Generation, kita sudah selesai beribadah online. Terima kasih sudah menjadi pendengar firman Tuhan yang baik. Tapi ingat, sia-sia kalau kita hanya menjadi pendengar, tapi tidak melakukan. Kalau gitu, yuk praktekkan firman yang sudah kita dengar hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.